Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita harus bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melakukan belajar walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat dalam proses belajar mengajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik anak-anakku, sekarang kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian, buku dan alat tulis kalian, karena kita akan memulai proses belajar pada pagi hari ini. Anak-anakku, Bu Dewi harap kalian semua tidak kehilangan semangat untuk tetap belajar, semangat untuk tetap bersekolah walaupun pembelajaran masih kita lakukan secara online ataupun secara daring ini. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa keadaan ini akan segera selesai dan kita dapat bersekolah seperti sedia dulu kala. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kenalkan dulu tentang saya. Jadi, nama saya adalah Dewi Eka Anggraini SPD. Kalian bisa panggil saya Bu Dewi. Tempat tanggal lahir saya di Surabaya pada tanggal 21 Maret tahun 1995. Nomor WA saya, kalian bisa menghubungi saya, mau tanya, mau konsultasi, atau ada yang kurang jelas tentang materi yang saya sampaikan, kalian bisa WA saya di nomor 0822 3453 8490. Nah, tapi kalau WA harus tahu jam ya, nanti kalau sekiranya sudah malam, oh tidak pantas saya WA di tengah malam, seperti itu. Jadi harus tahu sopan dan santunnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk pendidikan terakhir saya bersekolah di S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2013 dan lulus 2017 di Universitas Negeri Surabaya. Jadi kalau kalian ketemu saya di sekolah atau kalian ketemu saya di luar, kalian bisa sapa saya karena kalian sudah tahu saya ya. Baik anak-anakku, di sini Bu Dewi mengampu mata pelajaran administrasi umum. Jadi mata pelajaran administrasi umum ini adalah salah satu mata pelajaran produktif C1 yang akan kalian tempuh di kelas 10 OTKP ini. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran administrasi umum, kita akan bahas satu persatu kompetensi dasarnya. Untuk semester gasal atau semester 1 ini, kita akan belajar 6 kompetensi dasar atau 6 materi di mata pelajaran administrasi umum ini. Baik anak-anak, apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester gasal ini? Yang pertama, memahami administrasi. Kita akan belajar tentang pengertian administrasi, kemudian ada unsur-unsur administrasi, fungsi dari administrasi, kemudian menguraikan mengenai tujuan administrasi, serta manfaat dari administrasi itu. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari kegiatan administrasi. Mulai dari awal kita lahir di dunia, kita butuh administrasi berupa apa? Akte kelahiran atau surat kelahiran. Sampai kita meninggal pun kita membutuhkan administrasi berupa surat kematian. Jadi kita akan bahas tentang administrasi ini di KD atau kompetensi dasar 3.1. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Untuk KD 3.2 kita akan belajar mengenai analisis jabatan, tugas, dan uraian
pekerjaan. Apa saja yang kita pelajari di KD ini? Kita akan belajar mengenai prinsip organisasi, kemudian tentang tujuan organisasi, dan tentang menganalisis mengenai fungsi dari organisasi itu untuk apa. Selanjutnya, di KD 3.3 kita akan belajar materi tentang menganalisis persyaratan personalia administrasi. Materinya apa saja? Kita akan belajar tentang apa itu definisi personil administrasi serta menguraikan mengenai persyaratan personil. Untuk KD 3.4 kita akan belajar tentang struktur organisasi, bentuk-bentuk struktur organisasi. Jadi bentuk organisasi ini antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu tidak sama, bisa saja berbeda tergantung dari besar kecilnya perusahaan, kemudian tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Di KD 3.4 ini kita akan belajar mengenai pengertian struktur organisasi serta menyebutkan fungsi dari struktur organisasi. Gunanya apa sih struktur organisasi ini akan kita pelajari di materi 3.4, yaitu memilih bentuk struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan perusahaannya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Kita lanjutkan anak-anakku untuk materi selanjutnya di KD 3.5, memahami fungsi-fungsi manajemen. Di KD ini kita akan belajar mengenai definisi manajemen. Manajemen itu apa? Kemudian kita belajar tentang menyebutkan perbedaan administrasi dan manajemen dan menguraikan fungsi dari manajemen itu sendiri. Kan di perusahaan itu kan ada manajemennya. Apa gunanya manajemen ini? Nanti akan kita bahas di materi 3.5 tentang fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya di KD 3.6 menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan dokumen keluar. Jadi anak-anakku, pada kelas 1 ini atau kelas 10 ini ada beberapa mata pelajaran produktif seperti kearsipan, korespondensi, dan teknologi perkantoran. Kearsipan dan korespondensi serta administrasi umum ini memiliki kesinambungan. Jadi antara mata pelajaran produktifnya OTKP itu saling berkesinambungan. Di administrasi umum kita belajar tentang prosedur pencatatan surat masuk dan surat keluar. Sama nanti di kearsipan kita juga belajar tentang pencatatan surat masuk dan juga surat keluar. Nah, di materi ini kita akan belajar mengenai sistem dan prosedur administrasi, kemudian sistem dan prosedur pengolahan surat, serta sistem pengolahan dokumen dengan buku agenda. Jadi, apa itu buku agenda? Buku agenda adalah buku yang digunakan untuk mencatat baik itu surat masuk ataupun surat keluar di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nanti kita akan belajar lajurnya buku agenda itu apa saja, yang ditulis di buku agenda itu apa saja, itu nanti kita belajar. Kemudian anak-anakku untuk kontrak belajar siswa, jadi yang saya nilai yang pertama adalah presensi siswa, kemudian ketepatan dalam pengumpulan tugas-tugas, keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, serta nilai ujian. Demikian anak-anakku, terima kasih, semoga bermanfaat.